Kesultanan Lembang Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Salam dulurku Palembang Darussalam. Saat ini Mang Dayat sedang ada di Lawang Borotan. Konten kali ini kita akan mengulas tentang Lawang Borotan. Karena Lawang Borotan ini dijadikan destinasi wisata baru yang akan diambok ke untuk masyarakat ini, baik di Palembang ataupun di luar Palembang. Ngapa bisa dijadikan salah satu ikon destinasi wisata baru? Karena punya nilai sejarah yang panjang, terutama saksi bisu dari masa Kesultanan Palembang, masa kolonial, sampailah sekarang ini masih tercogok di sini. Apa baik cerita yang ada di sini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel Mang Dayat. Wong Palembang ada di pangku syariat di Jojo. Cendawa serta budaya pengen kata macamnya. Ngapa disebut Lawang Borotan? Jadi sebenarnya Borotan itu berasal dari kata buri. Kalau lawang kita sudah sama-sama tahu ya. Lawang itu artinya pintu. Nah, Borotan itu dari kata buri. Karena memang posisinya ada di bagian belakang dari Benteng Kota Besar. Dulu sebenarnya namanya bukan Benteng Kota Besar. Wong dulu nyebutnya tuh Kota Besar. Nah, kenapa disebut Borotan? Borotan dari kata buri. Buri itu kalau di Njo akhiran an itu jadinya kan buritan. Karena dengernya wong Palembang nih pecahnya tabu, denger kata buritan itu tadi, akhirnya dipleset kelah oleh pendahulu-pendahulu kita ini. Jadi namanya Borotan. Nah, sebenarnya Lawang Borotan ini artinya adalah pintu bagian belakang. Pintu ini sangat berperan. Kalau di masa Kesultanan, pintu ini yang paling aktif malahan pintu ini, karena memang menghadap ke sisi Sungai Sekanak, yang di sini penuh dengan pemukiman masyarakat, terutama dari keluarga-keluarga Kesultanan. Jadi aktivitas itu lebih banyak keluar masuk ke istana itu lewat sini. Jadi kalau di depan itu umumnya untuk acara-acara, tamu-tamu pembesar atau segala macam, tidak selalu dibuka untuk lalu lalang. Jadi inguan sepi be. Nah, inilah yang aktif. Kemudian apa nilai sejarah yang paling berkesan di sini? Lawang Borotan ini punya kisah tentang titik langkah terakhir dari Sultan Mahmud Badarudin II saat nak diasingkan. Jadi Sultan Mahmud Badarudin II itu diasingkan ke Ternate melalui pintu Lawang Borotan. Jadi pintu Lawang Borotan ini adalah pintu terakhir yang dilalui oleh beliau menuju ke kapal. Artinya inilah pintu terakhir yang dilewati beliau meninggalkan negeri Palembang Darussalam dengan suasana yang haru, ya kan, bayangkanlah mana perasaan beliau meninggalkan Kesultanan Palembang untuk diasingkan. Itu dilakukan tengah malam. Kenapa tengah malam? Demi kelancaran. Kalau tidak kan wong Palembang pasti siru, kami chaos lah pasti. Sultannya nak diasingkan, pastilah ada yang namanya perlawanan dari masyarakat yang masih setia sama Kesultanan. Apalagi Sultan Mahmud Badarudin II Raden Hasan ini dikenal oleh Belanda adalah harimau yang tidak pernah menyerah. Jadi beliau itu sebenarnya tidak pernah menyerah. Ngomong kalah tidak, nak nyerang juga tidak. Ngapa itu? Jadi memang berkali-kali Belanda itu nyerang Kesultanan Palembang itu tidak pernah berhasil. Kalah terus dan mereka itu kalah telaknya. Terakhir Belanda pacak masuk ke Palembang itu karena di dalam kapal yang nak nyerang di Benteng Kota Besar itu ada adik dari Sultan Mahmud Badarudin II. Karena itulah
akhirnya demi keselamatan adiknya, Sultan Mahmud Badarudin II itu tidak nyerang kapal Belanda itu tadi. Makanya pacak masuk sampai ke Kesultanan Palembang. Karena apa? Sebenarnya Kesultanan Palembang ini dari awal masuk misal dari Sungsang itu sudah banyak benteng-benteng meriam-meriam itu. Jadi memang sungai ini menjadi benteng alam di Kesultanan Palembang itu. Makanya tidak banyak kapal bisa melalui sampai ke istana ini tadi. Nah, karena ada adiknya tadi, ada orang dalam ya, banyak versi, ada dua versi, ada yang ngomong adiknya tuh ada di dalam kapal Belanda itu karena ditawan, itu ada satu versi. Tapi ada versi lain yang mengatakan karena pengkhianatan juga, karena beliau pengen menjadi sultan juga. Jadi Belanda bekerja sama beliau. Karena ada yang tahu tentang strategi-strategi di Palembang, akhirnya diketahui lah di mana ada jebakan-jebakan, karena makin cerucup-cerucup dulu. Jadi pada saat kapal masuk itu, kalau kena cerucup itu pacak bolong kapal. Makanya kapal Belanda dulu itu pacak hancur. Balik itu tidak sampai 30% lagi. Ada beberapa cerita seperti itu. Karena itulah akhirnya Kesultanan Palembang bisa ditaklukkan. Kenapa Kesultanan Palembang harus ditaklukkan? Tidak pecah daerah-daerah lain ya, masih ada sultannya segala macam ya, sampai sekarang ini juga masih ada. Sebenarnya daerah-daerah yang harus dikuasai oleh Belanda itu adalah daerah-daerah vital. Karena memang Palembang ini punya titik vital sumber daya alamnya. Kita di sini sebagai pusat penjualan lada, yang dulu itu lada itu pecah emasnya di masa itu, dan juga ada timah. Belanda pengen memonopoli ini. Karena sultan kita itu tidak bisa diajak kerjasama untuk dimonopoli sama mereka, akhirnya Palembang salah satu target mereka untuk dikuasai. Jadi kalau daerah-daerah yang tidak begitu penting, untuk apa dikuasai kan? Nah, karena itulah menjadi hal penting untuk menguasai kota Palembang. Kesultanan Palembang itu besar karena menempati kota Palembang dengan segala sumber daya alamnya. Balik lagi kita ke masa Sriwijaya. Sriwijaya bisa menguasai sampai keluar Asia Tenggara, seluruh Asia Tenggara bisa dikuasai, itu menempati Palembang yang sekarang ini tadi. Makanya Palembang dikatakan kota tua dari masa Sriwijaya, dari prasasti Kedukan Bukit. Nah, jadi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya Lawang Borutan ini punya cerita yang cukup panjang, dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa terlestari, masih bisa kita jingok, dan sudah saatnya sama-sama kita jago. Jadi sana dulu, jangan lupa ya, ini kita jago sama-sama ya, jangan sampai rusak ya, kita jago ini. Lampu-lampunya jangan kamu pecoli ya, tulisan-tulisannya jangan kamu pecoli, jangan dicoret-coret segala macem. Jadi biar wisatawan itu tahu sejarah kota Palembang. Kita jadi ke Palembang ini sebagai kota wisata, terutama untuk wisata religi, wisata sejarah, dan juga wisata sungai. Insya Allah dengan banyak yang datang, pariwisata yang berkunjung, dengan segala yang kita tampilkan di kota Palembang, kemakmuran di kota Palembang akan meningkat. Kamu yang berjualan-jualan banyak laku, ya dak? Kamu nak ada apa-apa, di mana-mana itu banyak yang beli. Nah, jadi itulah salah satu efek ekonomi dari kalau kita juga menjaga sejarah dan budaya di kota Palembang. Pariwisata itu adalah bagian yang merawat sejarah dan budaya. Jadi sama-sama kita jago biar Lawang Borutan ini menjadi ikon pariwisata di kota Palembang. Oke, sana dulu tuh. Terima kasih sudah nonton video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, saya mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih.